Sahabat pendidikan karakter, apakah konsep kurikulum di dalam draft RUU Sisdiknas sudah sangat visioner dan mengantisipasi perkembangan kehidupan di masa depan? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, seperti sudah saya bahas di dalam TPDS yang sebelumnya, tampaknya ada banyak konsep-konsep di dalam kurikulum Merdeka yang diboyong begitu saja di dalam draft RUU Sisdiknas kali ini. Bisa saya katakan dari 5 pasal yang ada di dalam RUU Sisdiknas, hampir semua konsep tentang kurikulum Merdeka itu ada di sana. Yang menjadi persoalan adalah, apakah norma-norma utama dan fundamental yang menunjukkan prinsip-prinsip kurikulum yang berguna atau prinsip-prinsip kurikulum yang dapat dikembangkan di masa depan itu sudah diantisipasi di dalam draft RUU saat ini. Kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang kurikulum, saya melihat bahwa Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang kurikulum itu sudah lebih jelas dan clear tentang bagaimana kurikulum itu seharusnya dikembangkan. Karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip yang akan menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan untuk mengembangkan kurikulum di masa depan. Saya ambil contoh. Dalam Undang-Undang Sisdiknas pasal 36 ayat 2 disebutkan demikian. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini menurut saya cukup jelas dan clear. Tetapi di dalam draft Juni 2022 yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tampaknya tidak ada prinsip-prinsip apa yang akan dipakai untuk mengembangkan kurikulum di masa depan. Ini menurut saya cukup aneh, karena seseorang yang mau mendesain kebijakan untuk kurikulum seharusnya menata norma-norma prinsip pengembangan kurikulum itu di dalam pasal-pasalnya. Sayangnya, di dalam draft RUU saat ini tidak ada satupun pasal yang berbicara tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Lalu, bagaimana kurikulum akan dikembangkan di masa depan seandainya prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu tidak ada? Dalam Undang-Undang Sisdiknas pasal 36 ayat 2 disebutkan demikian. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi. Artinya apa prinsip diversifikasi ini? Oleh para pengambil kebijakan dan oleh pemerintah yang mengeksekusi kebijakan pendidikan, prinsip diversifikasi ini kemudian dikembangkan dalam wujud kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi sejak 2006 sudah mulai ada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan sesuai dengan potensi daerah, bahkan sesuai dengan satuan pendidikan. Jadi prinsip diversifikasi ini ada normanya di dalam undang-undang. Karena itu pengambil kebijakan memiliki acuan dan rujukan ketika mengembangkan prinsip pengembangan kurikulum dalam kebijakan-kebijakannya. Yang sampai sekarang ada kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006, dan kemudian pada tahun 2013 ketika pemerintah mengembangkan kurikulum 2013, spirit kurikulum tingkat satuan pendidikan ini juga masih ada. Yang menjadi masalah adalah ternyata di dalam draft RUU yang dikembangkan Kementerian sekarang ini justru tidak ada prinsip-prinsip itu. Padahal justru dari prinsip-prinsip inilah kita akan tahu sebenarnya pendesain kurikulum atau pendesain draft RUU ini paham tidak tentang persoalan kurikulum dan juga tentang apa visi pengembangan kurikulum di masa depan. Apakah terlupa sehingga tidak disertakan prinsip-prinsip? Saya tidak tahu. Tetapi kalau saya boleh mengusulkan, prinsip pengembangan kurikulum di dalam draft RUU Sisdiknas seharusnya tetap ada, dan pendefinisian tentang kurikulum ini di masa depan harus lebih maju daripada Undang-Undang Sisdiknas saat ini. Dalam Undang-Undang saat ini sudah ada prinsip diversifikasi, yaitu prinsip di mana kurikulum tingkat satuan pendidikan dan pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan kurikulumnya masing-masing. Jadi,
Di dalam undang-undang yang sekarang ini justru sudah ada dasar hukumnya di mana pemerintah daerah mengembangkan, lalu kemudian satuan pendidikan mengembangkan sesuai dengan keunikan dan potensi masing-masing. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemajuan pedagogi pendidikan saat ini, dan mungkin juga ke masa depan, ini berubah total ketika ada transformasi di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi melalui prasarana digital. Sehingga ke depan sebenarnya prinsip diversifikasi ini sudah tidak memadai lagi. Karena diversifikasi lebih memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat muatan lokal, sedangkan untuk satuan pendidikan mereka bisa meng-create atau menciptakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang tetap mengacu pada standar nasional pendidikan dan kebijakan di pemerintah daerah. Padahal kemajuan teknologi saat ini sudah sangat maju sehingga ada dua hal yang harus dikembangkan dalam pengembangan kurikulum kita. Yang pertama adalah prinsip diferensiasi. Prinsip diferensiasi ini menurut saya sudah mulai dikembangkan di dalam kurikulum Merdeka. Karena kurikulum Merdeka sudah mencoba melihat minat, gaya belajar anak, sehingga kemudian prinsip diferensiasi, artinya guru ketika mengajar, itu sudah mulai membuat asesmen diagnostik kepada peserta didik, lalu mengintervensi proses pembelajaran secara berbeda. Artinya bisa jadi ada pengelompokan kualitas peserta didik dengan kemampuan yang berbeda-beda di dalam kelas. Inilah yang sebenarnya disebut prinsip diferensiasi. Tetapi prinsip diferensiasi ini menurut saya juga sudah tidak mencukupi lagi. Mengapa? Karena prinsip diferensiasi mengandaikan adanya pemahaman tentang materi-materi standar yang sama. Artinya semua anak di Indonesia meskipun memakai prinsip diferensiasi, tetapi apa yang mereka pelajari, apa yang mereka lakukan, itu sama semuanya. Karena standar isi sudah ditentukan oleh pemerintah. Artinya anak-anak tidak memiliki kewenangan untuk memilih, saya suka mempelajari ini, materi apa yang mau saya pelajari. Nah, saya rasa ke depan prinsip diferensiasi ini harus dikembangkan menuju ke prinsip kurikulum yang terpersonalisasi. Tentu, proses pendidikan yang terpersonalisasi ini lebih memberikan kemerdekaan dan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih materinya apa, mau belajar di mana, kapan, waktunya apa, mau melakukan evaluasi seperti apa, semuanya akan diserahkan kepada peserta didik. Bapak Ibu guru tinggal mendampingi masing-masing individu untuk mencapai cita-cita mereka. Prinsip kurikulum yang semuanya terstandarisasi secara nasional ke depan itu menurut saya sudah tidak relevan lagi. Karena masing-masing siswa, masing-masing peserta didik, masing-masing pelajar memiliki kemampuan untuk mengembangkan minat bakatnya sesuai dengan dia cita-citanya mau apa. Artinya sekolah sebagai lembaga pendidikan formal harus mulai mempersiapkan bagaimana menanggapi kebutuhan anak-anak yang beragam ini. Dan ini tentu saja akan merubah gambaran sekolah kita di masa depan. Sekolah kita ke depan itu tidak akan sama lagi seperti sekarang yang semua ada mata pelajarannya sama dan lain-lain, tidak. Biarkanlah masing-masing satuan pendidikan itu mengembangkan mata pelajarannya sendiri, mengembangkan metodenya sendiri. Pemerintah cukup memberikan acuan-acuan pada materi-materi yang wajib dipelajari oleh peserta didik, sementara memberikan kemerdekaan dan keleluasaan kepada peserta didik untuk mengembangkan cita-cita dan masa depannya sesuai dengan minat, bakat, dan kompetensinya. Dan kemajuan teknologi sangat memungkinkan adanya kurikulum yang terpersonalisasi ini. Sayangnya konsep yang sangat maju, konsep yang visioner ini tidak tertampung. Sahabat pendidikan karakter, saya berharap ke depan pemerintah itu lebih memikirkan masa depan. Jangan mikirnya jangka pendek. Sekarang ada transformasi kurikulum Merdeka. Maka apa yang ada di dalam kurikulum Merdeka kita masukkan saja di dalam undang-undang. Bukan begini cara berpikirnya. Tetapi justru kita harus berpikir ke depan yang belum mungkin kita pikirkan saat ini. Tetapi ke depan pasti akan sangat mungkin, tinggal kita lakukan penyesuaian dan bagaimana memproses menuju ke sana. Undang-undang Sisdiknas kalau mau berubah harus menyertakan konsep-konsep yang visioner masa depan yang mempersiapkan anak-anak Indonesia menuju pintu gerbang emas kemerdekaan tahun 2045. Dan ini hanya bisa mungkin ketika minat, bakat, keunikan individu sungguh-sungguh dihargai, bukan hanya sekedar di dalam jargon, tetapi justru di dalam praktik pendidikan, di mana anak-anak bisa memilih materi, belajar tentang apa yang relevan dengan hidupnya, dan ini akan membuat dia kokoh menuju masa depannya. Pendidikan harus mempersiapkan
dan mampu merealisasikan keinginan dan cita-cita anak Indonesia untuk menjadi apa dia di masa depan. Dan fungsi Bapak Ibu guru, fungsi lembaga pendidikan adalah untuk membantu pertumbuhan anak-anak Indonesia ini sebagai warga negara agar mereka ke depan mampu bertanggung jawab mengelola bangsa ini dan mampu menjaga Indonesia ini menjadi Indonesia yang abadi seperti kata para pendiri bangsa ini. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.